Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal SNBT untuk tahun 2025 tentang penalaran kuantitatif dengan tema peluang tiap ujian pasti keluar part 2 sesuai FR 2024. Nomor 1. Seorang siswa harus membaca 6 dari 10 bab dalam sebuah buku dengan ketentuan bahwa bab pertama dan bab ketujuh wajib dibaca. Banyak cara siswa dapat memilih bab yang akan dibaca adalah A. 56, B. 545, C. 28, D. 21, dan E. 15. Kita jawab. Ketentuan bab 1 dan bab 7 wajib dibaca. Artinya, bab yang bisa kita pilih itu adalah bab 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Dengan 8 posisi soal belum ditentukan isinya. Ya. Maka kita memakai kombinasi C10-8 ya. Yang dimana urutannya tidak ditentukan. C10-8 sebenarnya adalah 10 faktorial per 8 faktorial kali 10 kurang 8 faktorial. Menjadi 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 10 faktorial kita ubah menjadi 8 faktorial kali 9 kali 10. Nah, 8 faktorial kali 2 faktorial itu kita ubah menjadi 1 kali 2. Karena sama kita bisa coret ya. Kemudian 1 kali 2 ini 10 kita coret, hasilnya adalah menjadi 5. Sehingga kombinasi 10-8 itu sama dengan 9 kali 5 atau sama dengan 45. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B ya. Jadi banyak cara memilih bab yang akan dibaca yang dapat dilakukan oleh siswa adalah 45. Jadi yang benar adalah jawaban B. Selanjutnya nomor yang kedua, dalam sebuah kantin terdapat 2 rak berisi minuman dalam kaleng. Rak A berisi 7 kaleng teh dan 5 kaleng kopi. Rak B berisi 4 kaleng teh dan 6 kaleng kopi. Dari masing-masing rak diambil 1 kaleng secara acak. Berapakah peluang terambilnya kaleng teh dari rak A dan kaleng kopi dari rak B? A 7/20, B 15/21, C 21/23, D 28/55, dan E 3/11. Saya jawab, peluang pengambilan 1 T dari rak A adalah peluang T dari jumlah kaleng T per jumlah kaleng semuanya, atau sama dengan peluang T 7/7 tambah 5 ya, menjadi 12, seperti 7/12. Kemudian peluang terambilnya 1 kaleng kopi dari rak B adalah jumlah kaleng kopi per jumlah kaleng semuanya atau seluruhnya menjadi 6/4 tambah 6 atau sama dengan 6/10, atau disederhanakan lagi menjadi 3/5 ketika kita bagi masing-masing dengan 2. Hasilnya adalah 3/5. Peluang terambilnya kaleng T dan kaleng kopi adalah peluang T kali peluang K, karena ini kata ada mengandung kata dan. Jadi kalau dan itu maka peluang itu dikali. Sehingga hasilnya menjadi 7/12 kali 3/5 atau 21/60. Masing-masing kita bagi 3 menjadi 7/20. Sehingga jawaban benar adalah bagian A 7/20. Selanjutnya nomor yang ketiga. Di sebuah klub musik terdapat 15 anggota dan 5 diantaranya adalah pemain gitar. Jika akan dipilih 4 orang untuk tampil dalam konser, peluang paling banyak 2 pemain gitar yang terpilih adalah A 10/13, B 11/13, C 12/13, D 13/14, E 14/15. Kita jawab, jumlah anggotanya adalah 15. Nah, kemudian 5 diantaranya adalah pemain gitar. Berarti jumlah pemain lain adalah 10. Kemudian cara memilih 4 pemusik dari 15 ya secara umum ini adalah kombinasi 15 4. Kenapa kombinasi pakai bukan permutasi? Karena kita tidak memperhatikan urutan ya. Jadi AB dan BA, urutan AB dan BA itu dianggap sama. Jadi C 15 faktorial per 4 faktorial dikali 15 kurang 4 faktorial.
Berarti 15 faktorial per 4 faktorial kali 11 faktorial. Nah, dari sini 15 faktorial bisa kita bentuk dari 11 faktorial kali 12 kali 13, 14, dan 15. Kemudian 4 faktorial itu kita urai menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4, kemudian 11 faktorial. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian kita coret ya 11 faktorial karena sama. Selanjutnya kita coret 3 kali 4 dengan 12 menjadi 1 ya. Kemudian kita coret lagi 1 kali 2 dengan 14 menjadi 7. Sehingga yang kita peroleh terakhir adalah 13 kali 7 kali 15 itu sama dengan 1365. Kemudian selanjutnya banyaknya cara memilih 4 pemain lain dan tidak ada pemain gitar adalah artinya 0 pemain gitar, yang lain 4. Karena di situ dikatakan paling banyak 2, berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2 paling banyak. Untuk yang 0 ya, terpilih semua pemain lain, berarti kombinasinya adalah 10. Karena yang menjadi pemain lain itu ada 10, kita ambil 4, jadi sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial kali 10 kurang 4 faktorial. Menjadi 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial, dari 10 kurang 4. Hasilnya adalah 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 per 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya, sama ya, karena perkalian itu sifatnya komutatif, bisa dibalik-balik. 4 kali 3 dengan 3 kali 4 sama. Nah, per 6 faktorial. Dari sini yang sama adalah 6 faktorial, maka kita bisa coret. Selanjutnya kita coret 4 kali 2 dengan 8. Kemudian kita coret 3 dengan 9, hasilnya adalah 3. Akhirnya terakhir itu adalah perkaliannya 7 kali 3 kali 10 atau sama dengan 210. Selanjutnya terpilih tidak ada pemain gitar, artinya C5 dengan 0. C5 dengan 0, 5 faktorial per 0 faktorial per 5 kurang 0 faktorial, itu sama dengan 5 faktorial per 0 faktorial kali 5 faktorial. 0 faktorial itu adalah 1, sehingga terakhir muncul 5 faktorial per 5 faktorial sama dengan 1. Maka terpilihnya semua pemain lain dan tidak pemain gitar adalah C10 4 kali C5 0, itu sama dengan 210 kali 1 sama dengan 210. Selanjutnya, banyaknya cara memilih 3 pemain lain dan 1 pemain gitar adalah terpilih 3 pemain lain, berarti 10 3 ya, 10 per faktorial per 3 faktorial kali 10 kurang 3 faktorial menjadi 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial. Nah, kemudian 10 faktorial kita urai menjadi 7 faktorial dikali 8 kali 9 kali 10 per 1 kali 2 kali 3, asal dari penguraian 3 faktorial. 7 faktorial kita coret karena sama. Kemudian ini 1 2 10 coret, itu hasilnya adalah 5. Selanjutnya 9 dengan 3 kita coret, itu hasilnya adalah 3. Maka hasil terakhir adalah 8 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Kemudian terpilih 1 pemain gitar, berarti C5 1 itu sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 kurang 1 faktorial. Hasilnya adalah 5 faktorial per 1 kurang faktorial kali 4 faktorial. Kemudian 4 faktorial kali 5 per 4 faktorial. 4 faktorialnya sama, bisa coret, sehingga pemilihan 1 pemain itu sama dengan 5. Kemudian jadi terpilihnya 3 pemain lain dan 1 pemain gitar adalah C10 3 dikali C51, atau sama dengan 120 dikali dengan 5 ya. Jadi 120 kali 5 sama dengan 600. Selanjutnya banyaknya cara memilih 2 pemain lain dan 2 pemain gitar. Nah, ini adalah maksimal ya, maksimal 2 pemain gitar. Maka dari 4 itu berarti 2 pemain lain dan 2 pemain gitar. Terpilih 2 pemain lain berarti 10 2, 10 faktorial per 2 faktorial kali 10 kurang 2 faktorial. Kita dapatkan 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial.
Selanjutnya 10 faktorial ini kita urai menjadi 8 dikali 9 kali 10. Kemudian 2 faktorial kita urai menjadi 1 kali 2 dan 8 faktorial tetap. Nah, di sini bisa kita coret 8 faktorial langsung. Kemudian kita coret lagi 2 dengan 10 daunnya 5 ya. Berarti hasil pekan terakhir adalah 9 kali 5 atau sama dengan 45. Kemudian terpilih 2 pemain gitar. Berarti C52 atau 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Atau bisa ditulis menjadi 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian 5 faktorial diuraikan menjadi 3 faktorial kali 4 kali 5 per 1 faktorial itu kita urai menjadi 1 kali 2. Kemudian 3 faktorial tidak kita urai karena bisa langsung kita coret karena sama. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian 4 kita coret ya, hasilkan 2. Berarti perkantoran adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka yang terpilihnya 2 pemain lain dan 2 pemain gitar itu adalah kombinasi 10-2 kali kombinasi 5-2. Itu sama dengan 45 kali 10 sama dengan 450. Sehingga peluang paling banyak 2 pemain gitar dari 4 orang terpilih adalah jumlahan dari tidak ada pemain gitar terpilih, 4 pemain lain. Kemudian 1 pemain gitar, 3 pemain lain, kemudian 2 pemain gitar dan 2 pemain lain. Adalah jumlahnya peluangnya sama dengan 210 tambah 600 tambah 450 per 1365 ya. Ini kejadian dari 15 yang diambil 4 orang ya. Itu sama dengan 1260 per 1365. Nah, untuk mencari atau menyederhanakan sebuah pecahan ini, kita bisa mencari 1260 itu kita cari adalah faktor-faktor primanya. Agar kita bisa melihat faktor berapa atau dibagi berapa atau hasil perkiraan berapa menghasilkan 1260. Jadi caranya seperti ini. Faktor prima dari 1260, pertama yang kita bagi 2 ya. Nah, kalau dibagi 2 ternyata hasilnya bulat. Andai misalnya kita tidak bisa bagi 2, maka kita ke bagi 3. Jadi kalau dia hasilnya ada desimalnya ya, maka kita bagi setelah bilangan prima selanjutnya. Nah, ini kebetulan 1260 kalau dibagi 2 hasilnya 630. Kemudian 630 ini kita bagi 2, ini hasilnya 315. Kemudian 315 ini kita bagi 3 karena tidak bisa dibagi 2. Karena kalau bagi 2 mempunyai nilai desimal. Nah, kalau 315 dibagi 3 hasilnya adalah 105. Selanjutnya 105 ini kita bagi 3 hasilnya adalah 35. Kemudian 35 ini kita bagi 5 hasilnya 7. Kemudian 7 kita bagi 7 pastinya hasilnya adalah 1. Sehingga faktorisasi prima dari 1260 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 7 atau bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 kali pangkat 2 kali 5 kali 7 pangkat 2. Selanjutnya faktorisasi dari 1365. Jadi sama caranya. 1365 kita bagi 2 dulu. Ternyata hasilnya 455. Dibagi 3 ya, karena dibagi 2 tidak bisa, karena 5-nya tidak bisa bagi 2 ya. Kemudian kali bagi 3 hasilnya 455. Kemudian 455 kita bagi 5 hasilnya 91. Kemudian 91 kita bagi 7 hasilnya adalah 13. Karena tidak bisa bagi yang lainnya, kecuali bagi 7 tidak bisa bagi 5 juga. Hasilnya 7. Bagi 2 juga apalagi. Nah, sehingga di sini kita bagi 7 ternyata bisa, itu 13. Nah, 13 ini tidak bisa dibagi lagi karena dia juga merupakan bilangan prima. Sehingga faktorisasi primanya itu ya. Ini 13 jelas bagi 13 ya, pastinya 1 ya. Jadi faktorisasi primanya adalah 3 kali 5 kali 7 kali 13. Nah, untuk melihat ini mencari mencari hasil yang hasil bagi dari keduanya yang tidak menghasilkan bilangan desimal, maka kita cari bilangan yang sama. Yang sama adalah 2, 3, 5 dan bilangan 7. Nanti 357. Ini juga 357. Sehingga bilangan yang bisa membagi di antara keduanya adalah 3 kali 5 kali 7 atau 105. Nah, dari sini kita bagi 105.
105. Jadi 1260 kita bagi 105, hasilnya sama dengan 12. Kemudian 1365 dibagi 105, hasilnya adalah 13. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian C, 12/13. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Setiap usaha yang kamu lakukan sekecil apapun akan membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Jangan takut gagal, karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk tumbuh lebih baik. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.